Perkenalkan, saya Melvina Diatur Rohmah dengan NRP terakhir 026 dari mata kuliah Pengantar Manajemen Bisnis Kelas A, Institut Teknologi 10 November. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Critical Analysis of Mr. Ramli's Role as the Founder of UD Beban Indah, Challenge for Top-Level Managers in the Era of Increasingly Familiar AI Technology and its Implication for Business Sustainability. Melalui analisis ini, saya berupaya menjelaskan bagaimana seorang manajer UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan kepemimpinan secara efektif. Saya ingin memulai dengan sebuah kutipan dari Henry Mintzberg yang mengatakan, "The manager's job is not to see the company as it is, but as it can become." Artinya, seorang manajer tidak hanya berfokus pada kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga bagaimana membawanya ke masa depan. Pandangan ini sangat relevan dengan sosok Mr. Ramli, pendiri UD Beban Indah, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan teknologi, khususnya AI, dalam bisnisnya. Latar belakang dari analisis ini berangkat dari persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga kemampuan adaptasi menjadi faktor utama keberhasilan. Seorang manajer puncak harus menguasai dasar manajerial dan mampu mengambil keputusan strategis yang tepat. Meskipun UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, tetapi masih banyak yang lemah dalam aspek manajemen. Karena itu, Artificial Intelligence hadir sebagai alat bantu, bukan pengganti, untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja manajerial. Melalui studi kasus Mr. Ramli, pendiri UD Beban Indah, saya menganalisis bagaimana penerapan AI dapat mendukung manajemen bisnis di era digital. UD Beban Indah merupakan usaha distribusi bahan bangunan yang berlokasi di Pamekasan, didirikan dan dipimpin oleh Mr. Ramli. Perusahaan ini menghadapi tantangan besar akibat digitalisasi. Namun, beliau justru memanfaatkannya sebagai peluang. Contohnya, beliau menggunakan ChatGPT dan Gemini untuk riset pasar, iPOS System untuk transaksi keuangan, dan bekerja sama dengan layanan pengiriman online untuk memperluas distribusi. Ini menunjukkan penerapan nyata dari AI-driven management dalam skala UMKM. Analisis ini saya dasarkan pada dua teori utama. Pertama, fungsi manajemen dari George Arteri, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Kedua, teori keterampilan manajerial dari Robert Katz, yaitu technical skill, human skill, dan conceptual skills. Kedua teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana Mr. Ramli menjalankan perannya sebagai manajer puncak dalam perusahaan skala menengah. Dalam penerapan fungsi manajemen, Mr. Ramli berhasil menjalankan 4 fungsi utama secara efektif. Pertama, pada aspek planning, beliau menganalisis tren pasar dengan bantuan AI untuk menetapkan target bisnis jangka panjang dan jangka pendek. Kedua, di tahap organizing, beliau menyusun sistem kerja serta pembagian tanggung jawab berdasarkan data dan kompetensi karyawan. Ketiga, dalam actuating, beliau rutin melakukan briefing, memberi motivasi, dan membangun semangat kerja tim agar tetap produktif. Dan terakhir, pada fungsi controlling, beliau mengevaluasi laporan operasional serta kinerja perusahaan melalui sistem iPOS dan data penjualan. Nah, keempat fungsi ini saling mendukung dan menunjukkan bagaimana AI dapat membantu manajer mengambil keputusan yang lebih efisien dan terukur. Selain menjalankan fungsi manajemen, Mr. Ramli juga menunjukkan kemampuan manajerial yang seimbang. Dari sisi technical skills, beliau mampu mengoperasikan sistem database iPOS, melakukan evaluasi kualitas barang, dan memastikan ketersediaan stok berjalan lancar. Dari aspek human skills, beliau menunjukkan kepemimpinan yang baik, berkomunikasi efektif dengan tim, mampu menyelesaikan masalah, dan aktif membangun relasi dengan mitra bisnis. Sementara dari conceptual skills, beliau menetapkan arah penjualan, berinovasi dalam strategi pemasaran, serta berpikir strategis untuk pengembangan bisnis ke depan. Kombinasi keterampilan ini membuktikan bahwa keberhasilan manajemen tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam berpikir strategis dan memotivasi tim.
Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran artificial intelligence yang diterapkan dalam perusahaan UD Beban Indah. Perusahaan ini memanfaatkan berbagai platform berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan dan efisiensi kerja. Contohnya, Gemini dan ChatGPT digunakan untuk riset pasar dan perencanaan strategi bisnis. Kemudian, Canva dan CapCut dimanfaatkan untuk pembuatan konten pemasaran digital agar promosi produk lebih menarik dan konsisten. Sementara itu, Google Analytics membantu menganalisis perilaku konsumen serta melakukan personalisasi strategi penjualan. Dengan penerapan berbagai aplikasi AI ini dapat membantu UD Beban Indah tetap kompetitif di era digital. Di UD Beban Indah, penerapan AI tidak hanya terbatas pada operasional, tapi juga diterapkan dalam manajemen. Mr. Ramli memanfaatkan platform seperti ChatGPT, Gemini, dan Meta AI untuk mencari informasi terkini. AI ini digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi global, mencari peluang bisnis, dan mengidentifikasi risiko pasar. Selain itu, AI juga mendukung penyusunan strategi yang adaptif terhadap perubahan pasar. Hal ini mencerminkan kepemimpinan Mr. Ramli yang visioner dan strategis. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip manajemen modern, yang dimana menekankan pentingnya data dan kemampuan beradaptasi cepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Mr. Ramli berhasil menerapkan keempat fungsi manajemen dengan efektif, mulai dari planning, organizing, actuating, hingga controlling. Beliau juga menunjukkan keseimbangan keterampilan antara aspek teknis, manusiawi, dan konseptual, yang menjadi dasar penting dalam kepemimpinan manajerial. Pemanfaatan teknologi AI membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing UD Beban Indah di tengah persaingan pasar yang semakin digital. Dengan kepemimpinan yang adaptif dan visioner, Mr. Ramli menjadi contoh nyata bagaimana UMKM dapat bertransformasi dan bertahan di era kecerdasan buatan. Slide ini berisi daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan analisis. Sumber-sumber ini mencakup teori manajemen dari Mintzberg, Katz, dan Terry yang menjadi dasar analisis peran manajer. Selain itu, saya juga mengutip beberapa penelitian terbaru serta data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai analisis yang telah saya buat.